tentang standar deviasi. Simpangan baku atau standar deviasi ini salah satu alat untuk mengetahui bentuk penyebaran data. Untuk lebih memahami bagaimana makna simpangan baku atau standar deviasi, saya buat ilustrasi sebagai berikut. Ada 3 kelas untuk mata kuliah statistika dengan nilai masing-masing sebagai berikut. Kelas A itu memiliki nilai rata-rata dan B juga memiliki nilai rata-rata dan kelas T. Ketiga kelas A, B, T masing-masing memiliki min atau rata-rata 10, 10, 10. Pertanyaan saya, di antara ketiga kelas tersebut, kelas mana yang lebih pintar? Dari angka ini, ketiganya memiliki tingkat kepintaran yang sama. Tetapi, jika kita buka bentuk penyebaran data, di kelas A itu ada yang bernama si Ana, nilai 1. Si Ani, nilai 10. Si Anu, nilai 19. Jika dijumlahkan, dibagi 3, maka dapat rata-rata 10. Di kelas B ada bernama si Bada, nilai 9. Bernama si Badi, nilai 10. Bernama si Badu, nilai 11. Jika dijumlahkan, dibagi 3, dapat rata-rata 10. Di kelas T ada yang bernama si Toga, nilai 10. Si Togi, nilai 10. Si Togu, nilai 10. Jika dijumlahkan, dibagi 3, dapat rata-rata 10. Kembali ke pertanyaan yang tadi. Setelah dibuka data, di antara ketiga kelas tersebut, kelas mana yang lebih pintar? Kita tidak bisa lagi menjawab seperti sama yang tadi, ketiga-tiganya pintar. Ternyata setelah kita lihat, yang lebih pintar itu adalah kelas T. Jadi disinilah nilai rata-rata dapat memberikan informasi yang salah jika bentuk penyebaran ini tidak diketahui. Sama seperti sebelum kita buka tadi, bentuk penyebaran data, kita akan mengatakan ketiga kelas itu memiliki tingkat kepintaran yang sama. Tetapi setelah kita buka penyebaran data ini, ternyata tingkat kepintaran di kelas T lebih tinggi, lebih pintar dari kelas A atau kelas B. Jadi dengan ilustrasi ini, alat yang paling tepat untuk mengetahui selisih masing-masing pengamatan terhadap rata-rata adalah simpangan baku atau standar deviasi. Dengan rumus sebagai berikut. Ini simbol simpangan baku atau standar deviasi. Untuk populasi, di sini N menunjukkan anggota populasi. Nilai masing-masing pengamatan dikurangkan terhadap rata-rata di pangkat 2. Sampel rumusnya itu jika di sini N semua anggota populasi, untuk sampel ini N dikurang 1, di mana N ini adalah anggota sampel. Jadi di sini masing-masing nilai pengamatan dikurang rata-rata sampel di pangkat 2, kemudian itu dijumlahkan dibagi anggota sampel dikurang 1. Itulah rumus perbedaan untuk populasi dan sampel untuk mencari simpangan baku. Di mana XI di sini nilai pengamatan, mu ini menunjukkan rata-rata, N jumlah pengamatan atau jumlah anggota. Semakin kecil standar deviasi, semakin merata penyebaran data tersebut. Seperti contoh dari nilai statistika di kelas T. Jika kita lihat bagaimana bentuk standar deviasi untuk
kelas A, kelas B, sama kelas T. Tadi di kelas A itu bentuk penyebaran data seperti ini. Nilai 1, 10, 19. Di kelas B, 9, 10, 11. Di kelas T itu 10, 10, 10. Jika dicari standar deviasi atas simpangan baku, karena ini sampel, maka rumusnya sebagai berikut. 1 dikurang 10. 1 ini dari sini, nilai pengamatan. 10 ini nilai rata-rata. Di pangkat 2 ditambah yang kedua 10 dikurang 10 rata-rata ditambah yang ketiga 19. Yang ini dikurang 10, masing-masing di pangkat 2 dibagi n dikurang 1. Berarti 1, 2, 3. 3 kurang 1, 2. 1 dikurang 10 min 9 di pangkat 2, 81. 10 kurang 10, 0. Pangkat 2, 0. 19 dikurang 10. Berarti 9 di pangkat 2, 81. 162 dibagi 3. Kemudian diakarkan, dapat 9. Demikian juga untuk kelas B, nilai si pada tadi 9. 9 dikurang 10 pangkat 2 tambah 10 kurang 10 ditambah nilai si bado 11 dikurang 10 pangkat 2 dibagi n dikurang 1, 3 dikurang 1, 2. 9 dikurang 10 min 1 pangkat 2, 1. 10 kurang 10, 0 pangkat 2, 0. 11 dikurang 10, 1. Berarti 1 ditambah 1, 2 dibagi n dikurang 1, 3 kurang 1, 2. Maka 2 bagi 2, 1. Akar daripada 1 sama dengan 1. Jadi simpangan baku di kelas B itu adalah 1. Perhatikan untuk kelas T di sini. Masing-masing nilai pengamatan 10 dikurangkan terhadap rata-rata 10. Dengan cara yang sama ini juga 10 dikurang 10. Kemudian 10 ini dikurang 10. Masing-masing di pangkat 2 dibagi n dikurang 1. 10 kurang 10, 0. Semua pembilang ini 0. Dibagi dengan 2, hasil adalah 0. Jadi jika dia perhatikan simpangan baku untuk kelas A ini 9. Perhatikan di sini, selisih ini ke 9, selisih ke 9. Simpangan baku untuk kelas B, selisih ini 1, ini 1. Simpangan baku untuk kelas T, selisih ini 0, ini juga 0. Jadi dapat dikatakan tadi seperti di atas, simpangan baku yang semakin kecil, yaitu 0, 1, 9. Yang paling kecil ini. Berarti nilai pengamatan itu memiliki nilai yang sama. Perhatikan 1 di sini. Jika 1, selisih masing-masing pengamatan terhadap rata-rata relatif kecil dibandingkan untuk yang simpangan baku kelas A sebanyak 9. Jadi nilai kelas T memiliki tingkat keragaman paling kecil, yaitu 0. Kasus pertama kita buat contoh. Misalkan kelas A dan B memiliki nilai yang sama, rata-rata nilai matematika 8 dan simpangan baku untuk kelas A 2,8, simpangan baku untuk kelas B 2,4. Pertanyaan, di antara kedua kelas tersebut, kelas mana yang memiliki tingkat kepintaran yang lebih rata? Dilihat dari nilai rata-rata sama 8. Yang beda cuma simpangan baku. Pada kasus seperti ini, kita hanya melihat simpangan baku yang paling kecil, yaitu 2,4. Maka simpangan baku kelas B paling kecil 2,4. Ini menunjukkan tingkat kepintaran di kelas B lebih merata daripada kelas A. Kasus yang kedua, misalkan kelas A dan kelas B memiliki rata-rata nilai matematika 7 dan 8. Berarti kelas B rata-rata matematika 8 dengan simpangan baku kelas A 2,8 dan simpangan baku untuk kelas B 2,4. Pertanyaan di sini, di antara kedua kelas tersebut,
Kelas mana yang memiliki tingkat kepintaran yang lebih tinggi atau yang lebih merata? Jika kita lihat seperti contoh kasus pertama, rata-rata sama, simpangan baku yang berbeda. Kita bisa melihat dari selisih simpangan baku. Simpangan baku untuk kasus pertama lebih kecil 2,4. Maka tingkat kepintaran lebih merata di kelas B. Tapi untuk kasus kedua ini, simpangan baku mereka kelas A kelas B berbeda-beda. Rata-rata juga beda. Maka untuk mengatasi seperti ini, digunakan koefisien deviasi variasi dengan rumus koefisien deviasi variasi. Ini disebut juga koefisien variasi, yaitu membandingkan variasi dari sekelompok data dengan sekelompok data yang lain. Dicari dengan persamaan koefisien deviasi variasi. Simbol dari ini sama dengan nilai simpangan baku atau standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100%. Semakin kecil koefisien variasinya, maka datanya semakin homogen. Semakin besar koefisien variasinya, maka data semakin heterogen. Nah, dengan menggunakan koefisien variasi, nilai simpangan baku untuk kelas A dibagi rata-rata untuk kelas A dikali 100%. Simpangan baku kelas A 2,8 dengan rata-rata 7 dikali 100%. Sama dengan 40%. Dengan cara yang sama, simpangan baku untuk kelas B tadi 2,4 rata-rata 8 dikali 100% dapat 30%. Karena nilai koefisien deviasi kelas B lebih kecil 30% dari A, maka kelas B memiliki tingkat kepintaran yang lebih merata. Berikut nilai penjualan 3 orang salesman selama seminggu. Si Ana memiliki penjualan hari pertama 7M, hari kedua 8M, dan seterusnya. Si Ana juga sama. Pertanyaan, penjualan siapa yang lebih merata selama 1 minggu? Ini coba dikerjakan dengan diskusi. Inilah untuk bagian pertama dari standar deviasi. Pada tutorial berikutnya, kita akan membahas standar deviasi untuk data yang sudah dikelompokkan atau data yang sudah dibuat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.